Pemirsa, di sepanjang perdagangan hari ini harga saham gabungan berbalik melemah, namun pelemahan lebih ke arah terpangkas pemirsa, dan tampaknya level 7.900-an masih mampu dipertahankan sampai sejauh ini. Pemberat datang dari saham-saham perbankan big cap yang kompak melemah, kemudian saham-saham emiten emas dan juga saham-saham grup Prayogo Pangestu ikut menjadi pemberat indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Cukup menarik, saham-saham emiten rokok justru sebaliknya, di tengah pembalikan arah indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini justru mengalami lonjakan yang cukup signifikan di tengah sentimen cukai rokok. Di sisi lain, para pelaku pasar masih menantikan rilis suku bunga acuan Bank Indonesia dan juga rilis suku bunga acuan The Fed di pekan ini. Dan seperti apa review di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi untuk perdagangan esok hari, jangka menengah dan juga untuk jangka panjang. Dan kembali bersama saya di Sun Oval, kita jelang IDX segera closing selengkapnya. Dan seperti biasa, mengawali perjumpaan kita kali ini, pemirsa, saya akan sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan, tepatnya di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana indeks harga saham gabungan masih bergerak di zona merah dengan pelemahan tipis, pemirsa, di mana posisi saat ini indeks harga saham gabungan melemah di 0,03% di level 7.935,760. Secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan berbalik melemah karena dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona hijau di 7.979,320. Beberapa menit pasca pembukaan, indeks harga saham gabungan langsung mengalami penguatan yang signifikan dengan menyentuh level intraday tertinggi hari ini di 7.985,576. Level ini tidak mampu dipertahankan, indeks harga saham gabungan berbalik ke zona merah hingga menyentuh ke level intraday terendah di sepanjang perdagangan hari ini di 7.899,668. Memasuki perdagangan sesi kedua, indeks harga saham gabungan mampu memangkas dari sisi pelemahan. Saham-saham perbankan big cap hari ini menjadi pemberat. Untuk IHSG, BBCA berbalik melemah di 1,25%, kembali meninggalkan level 8 ribuan di 7.925. BBRI juga melemah di 0,72% di 4.110. BMRI juga tertekan di 1,32% di 4.470. Sementara BBNI hari ini juga melemah cukup dalam di 1,36% di Rp4.340 per sahamnya. Pemberat juga datang dari saham-saham grup Prayogo Pangestu, ada CDIA. Hari ini terdampak profit taking, melemah di 2,30%, 1485, setelah sehari sebelumnya melesat di atas 9% di tengah rilis kinerja semester pertama 2025. BRPT juga melemah di 2,56% di Rp2.280 per saham. Kemudian juga beberapa saham lainnya seperti Cuan hari ini juga melemah di 2,99% di 1460, dan juga saham Brand hari ini juga berbalik melemah di 0,28% di 8.850. Dari barang baku, pemirsa, beberapa saham hari ini juga mengalami tekanan. Ada Aman melemah di 1,23%. Kemudian juga beberapa saham lainnya, ada Antam hari ini justru masih bertahan di zona hijau di 1,72% di 3.550. Sementara posisi dari PSAB hari ini melemah di 1,75% di Rp560 per saham. Emiten rokok hari ini mengalami lonjakan yang cukup signifikan, pemirsa. Saya akan coba sampaikan. Ada HMSP hari ini melesat di 19,82% di 665. Kemudian juga ada Gudang Garam hari ini melesat di 19,09% di 11.075. Di mana penguatan dari emiten rokok di tengah sentimen cukai rokok dengan beberapa pernyataan disampaikan oleh Kementerian Keuangan yang baru. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, baik dari domestik maupun internasional. Dan informasinya apa saja? Mari kita simak rangkuman berikut ini.
Amerika Serikat menegaskan tidak akan menambah tarif terhadap barang China terkait pembelian minyak Rusia, kecuali jika Eropa juga menjatuhkan bea tinggi pada China. Dikutip dari Reuters, dalam wawancara Senin waktu setempat, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyatakan, negara-negara Eropa harus berperan lebih besar dalam memutus pendapatan minyak Rusia dan mengakhiri perang di Ukraina. Sebelumnya Trump mendorong negara-negara Eropa untuk menetapkan tarif 50% hingga 100% terhadap China untuk memangkas pendapatan minyak Rusia. Namun pihak China menanggapi pembelian minyak merupakan urusan negara masing-masing. Sementara itu, Pengadilan Banding Amerika Serikat di Senin waktu setempat menolak upaya Presiden Donald Trump untuk memberhentikan Gubernur Federal Reserve Lisa Cook. Putusan Pengadilan Banding Distrik Columbia ini memastikan Cook tetap bertugas di The Fed menjelang rapat kebijakan di Selasa dan Rabu, di mana Bank Sentral diperkirakan memangkas suku bunga untuk menopang pasar tenaga kerja yang melemah. Majelis Hakim memutuskan dengan suara 2-1. Sebelumnya, Hakim Distrik Jacob di 9 September memutuskan tuduhan Trump terkait dugaan penipuan hipotek dibantah Cook dan tidak cukup kuat menjadi dasar pemberhentian. Dari Asia, regulator valuta asing China meluncurkan langkah untuk menyederhanakan aturan investasi dalam menarik modal asing. Administrasi Valuta Asing Negara atau SAFE mengatakan pembatasan pada perusahaan yang menggunakan pendapatan falas di rekening modal untuk membeli properti hunian non-pribadi telah dicabut. Regulator juga melonggarkan aturan penggunaan falas untuk membeli properti secara nasional yang mengizinkan individu asing melunasi pembayaran lebih awal. Aturan diperbarui untuk mendukung perkembangan pasar properti setelah harga properti turun dengan laju lebih cepat di bulan lalu. Dari dalam negeri, Bank Indonesia merilis posisi utang luar negeri atau ULN Indonesia kembali turun di Juli 2025 di 432,5 miliar dolar Amerika, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya di 434,1 miliar dolar Amerika. Secara tahunan, pertumbuhan ULN tercatat 4,1% secara tahunan, melambat dari laju 6,3% secara tahunan Juni 2025. Pelemahan dipengaruhi perlambatan pertumbuhan di sektor publik serta penguatan dolar Amerika ke rupiah. Sementara ULN swasta relatif stabil di kisaran 195,6 miliar dolar Amerika, kontraksi tipis sebesar 0,3% secara tahunan, sama seperti bulan sebelumnya. Berbagai sumber IDX Channel. Kita beralih ke informasi indikator lainnya, pemirsa, di mana nilai tukar rupiah bergerak menguat ke level 16.300-an di tengah indeks dolar Amerika melemah ke level penutupan terendah sejak Juli 2025. Dikutip dari Tartia hingga perdagangan Selasa siang tadi, rupiah menguat di 0,21% di level 16.336 per dolar Amerika, di mana sebelumnya rupiah dibuka menguat di 0,18% di level 16.375 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika menguat tipis di 0,07% di level 97,36. Namun di Senin, indeks dolar Amerika melemah di 0,25% ke level 97,302 yang merupakan level penutupan terendah sejak Juli 2025. Pelemahan dolar Amerika disebabkan keyakinan pasar The Fed akan menurunkan suku bunga acuan dalam rapat pekan ini, di mana mengutip CME FedWatch, peluang penurunan Federal Fund Rate sebesar 25 basis poin ke 4 hingga 4,25% di 95,9%. Sementara kemungkinan pemangkasan 50 basis poin hanya di 4,1%. Jika skenario suku bunga turun, maka berinvestasi di aset-aset berbasis dolar Amerika ikut turun, sehingga hasilnya mengalami tekanan jual dan nilai tukar dolar Amerika melemah. Kita akan coba lihat, pemirsa, update pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berada di level 16.390 rupiah, kemudian terhadap euro di 19.248 rupiah, pound sterling di level 22.348 rupiah, dan yen Jepang di level 111,66 rupiah.
Kita beralih ke informasi komoditas. Harga minyak mentah cenderung bergerak stabil meski dibayangi kekhawatiran gangguan pasokan dari Rusia. Harga batubara bangkit usai melemah di perdagangan 7 hari beruntun, sementara harga emas melemah tipis usai kembali torehkan level penutupan tertinggi di sepanjang masa. Harga minyak mentah bergerak stabil di perdagangan Selasa pagi waktu Asia setelah menguat di sesi sebelumnya. Pasar tengah mencermati potensi gangguan pasokan dari Rusia menyusul serangan drone Ukraina terhadap infrastruktur kilang negara tersebut. Kontrak berjangka Brent naik tipis 4 sen di $67,48 Amerika per barel. Sementara minyak mentah WTI Amerika Serikat di level $63,32 Amerika per barel, naik 2 sen. Sehari sebelumnya, Brent ditutup naik 45 sen di $67,44 Amerika per barel dan WTI menguat 61 sen di $63,30 Amerika. Harga batu bara akhirnya siuman setelah melemah dalam 7 hari beruntun yang melemah 8,3%. Penguatan terjadi di tengah kabar produksi batu bara China turun 3% menjadi 390,5 juta ton di Agustus akibat langkah pemerintah untuk mengurangi kelebihan pasokan. Produksi batu bara ini adalah level terendah dalam 12 bulan terakhir. Merujuk Refinitiv, harga batu bara ditutup di posisi $102,3 Amerika per ton atau melesat 1,59% di Senin waktu setempat. Harga emas kembali pecahkan rekor tertinggi sepanjang masa seiring melemahnya dolar Amerika ke 0,25 ke level 97,3 dan imbal hasil obligasi Amerika Serikat 10 tahun turun 0,64% di level 4,034% di tengah sorotan tertuju ke pertemuan The Fed. Di Senin, harga emas dunia naik 0,99% di level 3.678,78 dolar Amerika per troy ounce dan merupakan harga penutupan tertinggi sepanjang masa. Sementara di Selasa pagi, harga emas dunia di pasar spot melemah 0,01% di posisi 3.678,67 dolar Amerika per troy ounce. Berbagai sumber IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 0,33% di level $63,09 Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,31% di level $15.341 Amerika per metric ton. Emas menguat di 0,29% di level 3.700-an pemirsa di $3.729 Amerika per troy ounce. Sementara CPO kontrak Desember 2025 melemah di 0,20% di level Rp4.472 Malaysia per tonnya. Dan pemirsa, topik pilihan dan juga informasi emiten pilihan akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami akan segera kembali. Topik pilihan pemirsa, sektor barang konsumen siklikal berhasil bertahan menguat di tengah indeks harga saham gabungan berbalik arah melemah di perdagangan sesi pertama di Selasa. Penguatan sektor barang konsumen siklikal ditopang lompatan penguatan saham emiten rokok di tengah sentimen cukai rokok dari Kementerian Keuangan. IHSG berbalik melemah 0,28% di level 7.915,26 sesi 1 pada Selasa. Di tengah pembalikan arah pemelemahan IHSG, beberapa sektor masih bertahan di zona hijau. Tercatat sektor barang konsumen siklikal menguat paling tinggi 1,62%. Penguatan sektor barang konsumen siklikal terjadi di tengah saham emiten rokok melesat signifikan. Dikutip dari data RTI di penutupan sesi 1, saham HMSP ditutup melejit 19,82% di level Rp665 per saham. Saham GGRM ditutup melesat 19,35% di level Rp11.100 per saham. Saham WIIM ditutup melonjak signifikan 24,70% di level Rp1.035 per saham. Dan saham ITIC ditutup terbang 24,59% di level Rp304 per saham. Penguatan saham emiten rokok ini terjadi di tengah arah kebijakan Menteri Keuangan Prubaya Yudi Sadewa yang mengatakan pemerintah masih melakukan kajian menyeluruh terkait kebijakan tarif cukai rokok untuk tahun mendatang.
Purbaya menambahkan peluang penurunan tarif tetap terbuka tetapi sangat bergantung pada hasil analisis di lapangan. Di sisi lain, Purbaya mengungkapkan adanya dugaan praktik kecurangan dalam peredaran cukai rokok palsu. Pemerintah akan menelusuri lebih jauh potensi kebocoran penerimaan negara akibat hal tersebut. Sementara itu, isu moratorium atau penundaan kebijakan cukai hasil tembakau atau CHT termasuk rokok kembali diusulkan selama 3 tahun ke depan. Hal ini menyusul kabar efisiensi yang dilakukan pabrikan rokok termasuk PT Gudang Garam Tbk. Ekonom senior dan Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Wijayanto Samirin mengatakan pihaknya melihat kondisi industri hasil tembakau atau IHT makin tertekan lantaran dipicu pelemahan daya beli, peredaran rokok ilegal dan kebijakan cukai eksesif. APindo menilai usulan moratorium CHT yang diusulkan kalangan buruh perlu dipertimbangkan untuk memberi ruang bagi industri yang saat ini terpukul. Berbagai sumber IDX Channel. Keinformasi emiten pemirsa, PT Chandra Daya Investasi Tbk atau CDIA mencatatkan kinerja moncer di semester pertama 2025, di mana perseroan berhasilkan mencatatkan laba bersih di 67,84 juta dolar Amerika, melesat secara tahunan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Chandra Daya Investasi Tbk atau CDIA berhasil membukukan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 67,84 juta dolar Amerika di semester 1 2025. Capaian tersebut meningkat 330,18% secara tahunan dibandingkan perolehan di semester 1 2024 di 15,77 juta dolar Amerika. Kenaikan laba tersebut ditopang lonjakan pendapatan yang tumbuh 42% secara tahunan di 66,87 juta dolar Amerika dari capaian di semester 1 2024 di 47,11 juta dolar Amerika. Pendapatan perseroan dari segmen penjualan daya listrik dan jasa kelistrikan lainnya sebesar 44,01 juta dolar Amerika dari 39,47 juta di semester 1 2024. Penjualan bahan bakar di 5,04 juta dolar Amerika, jasa sewa kapal 14,95 juta dolar Amerika, dan sewa tangki dan dermaga 2,76 juta dolar Amerika dari 1,95 juta dolar Amerika di semester 1 2024. Seiring dengan kenaikan pendapatan, beban pokok pendapatan perseroan ikut menebal di 47,76 juta dolar Amerika, naik 12,1% secara tahunan dari 42,59 juta dolar Amerika di semester 1 2024. Sehingga laba kotor tercatat di 19,10 juta dolar Amerika, naik dibanding semester 1 2024 di 4,51 juta dolar Amerika. Hingga akhir Juni 2025, ekuitas CDIA tercatat sebesar 995,99 juta dolar Amerika, tumbuh 32,4% dibanding posisi akhir tahun sebelumnya di 752,18 juta dolar Amerika. Liabilitas mencapai 397,84 juta dolar Amerika, meningkat 21,2% dari 328,35 juta dolar Amerika di periode yang sama tahun lalu. Sementara itu total aset terkumpul 1,39 miliar dolar Amerika, naik 29% dibanding akhir 2024 yang tercatat di 1,08 miliar dolar Amerika. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini saham CDIA berbalik melemah, tampaknya terdampak dari aksi profit taking karena saham CDIA di perdagangan hari sebelumnya sempat menguat di 9% dan lanjutan penguatan signifikan terjadi di sesi pertama. Kemudian setelah menguat signifikan, saham CDIA hari ini berbalik mengalami pelemahan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pergerakan saham CDIA di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 1.565, kemudian menguat ke level 1.595 intraday tertinggi hari ini. Namun pasca menyentuh ke level ini, saham CDIA berbalik ke zona merah, tertekan ke 1.530 bahkan ke 1.495. Pembukaan sesi pertama dan penutupan sesi pertama pelemahan lebih ke arah terbatas di 1.510 dan di 1.500. Saat ini melemah di 2,30% di Rp1.485 per sahamnya. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat pergerakan saham CDIA dalam beberapa bulan terakhir, pemirsa. Sudah mengalami penguatan yang signifikan. CDIA sebagai salah satu emiten pendatang baru di tahun ini sudah mengalami lonjakan harga dengan mencatatkan auto reject ke atas beberapa kali. Di Juli
10 Juli di 320 mengalami penguatan signifikan ke 1.200-an, bahkan di 28 Juli ke 1.800-an pemirsa. Agustus, September ini penguatannya lebih ke arah terbatas dan sudah bergerak di 1.485 hari ini. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat dari sisi valuasi pemirsa dengan beberapa indikator yang ada, di mana CDIA merupakan salah satu emiten pendatang baru di tahun ini. Price to earning ratio-nya di 0,09 kali, PSR-nya di 0,09 kali, PBV-nya masih di 0,01 kali, dan PCFR di 0,31 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan tak ketinggalan nantinya saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Kiswoyo selaku Direktur PT Rumah Para Pedagang. Kita akan langsung sapa saja. Pak Kiswoyo, selamat sore. Apa kabar Pak Kiswoyo? Baik. Terima kasih Pak Kiswoyo sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Secara teknikal Pak, di sepanjang perdagangan hari ini indeks harga saham gabungan berbalik arah ke zona merah Pak. Kemarin juga sudah mengalami kenaikan signifikan, sesi pertama lanjut penguatan, namun daya tahan indeks harga saham gabungan kembali diuji. Secara teknikal, bagaimana Anda melihat? Apakah profit taking terjadi Pak? Dan secara teknikal, indeks harga saham gabungan masih mampu bertahan di atas level 7.900-an. Jadi memang ISG ini kita dalam range yang sangat lebar, bawahnya level 7.500, atasnya itu level 8.000. Jadi kita tadi juga high mendekati 8.000 ya, jadi langsung berbalik arah. Dua range besar ini adalah level psikologis 7.500 dan 8.000. Dan garis tengahnya 7.750. Jadi selama masih main di 7.750 sampai 8.000 ya kita akan main di range seperti itu. Memang kita lagi menunggu momentum untuk menembus level 8.000 yang artinya bikin new high baru di atas 8.022 seperti itu. Memang kita akan ada pemicunya, salah satunya adalah The Fed akan menurunkan suku bunga, sudah banyak yang optimis. Jadi janjinya The Fed di bulan Desember tahun kemarin adalah tahun ini akan menurunkan suku bunga 2 kali. Jadi harusnya mungkin yang pertama kali akan diturunkan di bulan ini, yang artinya sekitar minggu ini itu akan diturunkan suku bunganya, dan belum tahu apakah BI akan mengikuti atau BI yang hold dulu, karena BI sudah menurunkan lebih dulu nih. Padahal The Fed belum menurunkan suku bunga tahun ini, tapi BI sudah menurunkan suku bunga terus. Gitu. Jadi memang ini akan menjadi sentimen positif buat market, buat pasar modal, karena kalau The Fed menurunkan suku bunga, artinya akan ada banyak duit-duit asing atau duit-duit dari Amerika yang akan keluar mencari pasar baru yang bisa memberikan gain lebih besar, dan salah satunya masuk ke emerging market di Indonesia, dan itu yang kita harapkan juga sih untuk semuanya gitu. Baik, arahnya akan kemana Pak dalam jangka pendek dan menengah untuk indeks harga saham gabungan? Selain tadi juga sempat Anda singgung ada potensi ini dalam waktu dekat ke 8.000 hingga ke 8.022. Kalau sampai 8.000 tembus, itu mungkin arahnya akan mainnya di range 8.000 sampai dengan 8.250. Jadi semoga bisa bertahan. Jadi memang kalau kita lihat IHSG dalam jangka panjang itu adalah istilahnya uptrend, tren banget. Jadi ke arah atas akan mencoba new high terus. Jadi seperti kata Pak Menteri Keuangan yang baru, itu memang kita akan menuju ke atas, itu betul. Jadi memang secara garis besar kita memang menuju uptrend, apalagi The Fed akan potong suku bunga terus. Bahkan mulai ada muncul rumor isu bahwa tahun depan mungkin The Fed akan potong suku bunga sekitar 3 kali. Jadi memang termasuk Indonesia juga memotong suku bunga terus, karena kalau mau pertumbuhan ekonomi kita tumbuh, itu suku bunga harus diturunkan di semua negara, termasuk di Amerika dengan The Fed-nya ataupun di Indonesia dengan BI-nya, sehingga memang
BI menurunkan suku bunga ini harapannya kita bisa ngejam pertumbuhan ekonomi kita bukan stabil di level 5% lagi, tapi bisa naik ke arah 6%-an dulu lah, gitu kan. Dan itu memang Amerika juga sama, mereka sedang melakukan hal yang sama dengan menurunkan the Fed-nya ya, menurunkan suku bunga terus ditekan sama Trump kalau bisa sampai ke level 3%. Ya, artinya mungkin tahun depan akan ada penurunan suku bunga besar-besaran. Dan biasanya ada statistik juga di Amerika bahwa kalau The Fed menurunkan suku bunga, itu biasanya indeks harga saham gabungan mereka, indeks utama mereka itu akan naik gitu loh. Jadi diharapkan kenapa indeks harga saham akan naik? Karena bagaimanapun juga kita selalu ingat bahwa indeks harga saham suatu negara adalah gambaran ekonomi 6 bulan ke depan. Jadi 6 bulan ke depan gambaran ekonomi suatu negara dilihat dari indeksnya. Kalau IHSG kan untuk Indonesia. Nah makanya jadi nanti kalau suku bunga turun, jangan heran IHSG juga akan naik. Dan itu sudah terbukti kan, IHSG kemarin naik pada saat dari awal tahun tuh BI Rate menurunkan terus suku bunganya. BI menurunkan suku bunga, IHSG-nya ngejam kan, bikin new high sampai 8.000 kan. Nah itu juga nanti akan diimbangi oleh Amerika, motong The Fed akan memotong, Dow Jones akan naik, terus di Indonesia kalau sampai BI motong lagi, ya IHSG juga akan naik lagi, seperti itu. Jadi memang kita masih dalam tren bullish atau kenaikan indeks harga saham gabungan lah. Oke, gitu. Pak Kiswoyo, di tengah pembalikan arah indeks harga saham gabungan secara intraday hari ini, sektor atau konsumer primer ini, terutama untuk saham-saham emiten rokok hari ini kompak kembali, menguat signifikan, Pak. Ada Gudang Garam, HMSP, kemudian WIM, dan juga ada ITIC. Rata-rata menguat di atas 19 dan 20 dan juga 24%. Sentimen tadi ada sinyal dari Kementerian Keuangan. Bagaimana Anda melihat posisi ini dari sisi fundamental terlebih dahulu, Pak? Review singkat saja. Jadi gini, Bapak Menteri Keuangan yang baru ini sepertinya dia adalah orang jalanan ya, artinya dia tidak bergantung pada data-data BPS, tapi dia juga melihat ke market, ke lapangan, bukan ke market, melihat ke lapangan. Beliau juga bekas orang market ya gitu kan. Jadi memang kayaknya beliau mungkin akan memotong cukai rokok. Jadi kita semua tahu masalah kita ini masalah yang komplikasi. Ketika Ibu Menteri Keuangan yang dulu menaikkan cukai rokok dengan alasan untuk mengurangi konsumsi rokok, ternyata tidak berhasil. Konsumsinya tetap besar, tapi malahan orang tidak merokok dengan rokok yang legal, yang bayar pajak cukai, merokoknya gantian ilegal, yang rokoknya lebih murah gitu kan. Malahan itu tidak bayar pajak, tidak bayar cukai. Jadi mungkin Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangannya baru bisa jadi ada ada rumor, mungkin dia akan menurunkan harga cukai rokoknya. Harga cukai diturunkan, biar harga rokok turun, otomatis kalau harga rokok turun orang akan lebih percaya. Begini, kalau harga rokok sama antara legal dan ilegal, pasti orang akan milih legal. Jadi otomatis cukainya juga akan tetap dapat gitu loh. Tapi ilegalnya akan hilang, dan ketika cukai dapat, otomatis yang legal itu akan membuka lapangan pekerjaan. Jadi mungkin tekniknya Pak Purbaya adalah memahami kondisi lapangan ini, 30% rokok kita ini ilegal, tidak bayar cukai, tidak bayar pajak gitu kan. Jadi malah konsumsi tidak bisa ditekan, yang ada negara tidak dapat pajak gitu kan. Jadi mungkin akan dibalik, kebijakannya akan dibalik. Makanya ini menjadi sentimen positif bagi emiten rokok. Dan tinggal kita lihat implementasinya. Apakah langsung Pak Purbaya nanti menurunkan cukai rokoknya? Nah itu pasti diharapkan penjualan rokok-rokok yang legal, HMSP, Gudang Garam itu akan naik lagi. Kan selama ini mereka ketekan terus, karena cukainya kan naik terus, harga rokok naik gitu kan. Nah, kalau cukai turun, harga rokok turun, diharapkan rokok ilegalnya hilang, pemerintah juga tetap dapat pajak dari cukai, penjualan rokok juga akan naik yang legalnya. Baik, Pak Kiswoyo, langsung saja kita ke Gudang Garam, Pak. Dari analisis teknikalnya seperti apa? Menguat di 17,74% di 10.950. Secara teknikal, analisis dan rekomendasinya, apakah ini juga didukung dari sisi volume dan penguatan signifikan hanya bersifat sementara dari posisi teknikal, karena beberapa hari lalu juga sempat kejadian yang sama, hanya berlangsung 1 hari perdagangan, saham rokok kembali mengalami koreksi cukup dalam. Kalau dari volume hari ini tinggi banget. Jadi dari awal tahun ini volumenya adalah tertinggi ya untuk Gudang Garam. Tapi memang harganya belum, karena kalau dari awal tahun Gudang Garam itu ada harga high 12.200, tapi ini volumenya tertinggi di tahun ini dari 1 Januari, tapi memang harganya belum melewati 12.200 harga high-nya. Jadi mungkin kedepannya ini ada resisten di area 11.250. Kalau itu bisa tembus, dia akan mencoba ke arah 12.000. Jadi kita lihat besok-besok apakah masih kuat apa enggak. Tapi memang ada resisten, saya lihat di yang terdekat yaitu 11.250 sama 12.000 lebih dulu. Volumenya memang hari ini tinggi banget. Rekomendasinya Pak? Tahun ini.
Waduh, kalau sudah naik tinggi begini memang agak-agak beresiko bagi yang masih punya ya silakan hold, pasang Hmm. trading stop aja. Di Jadi kalau level benar berapa? turun jual, ya itu tadi bilang resisten tadi 11.250 itu Hmm. yang diwaspadai kalau dia nggak bisa nembus ke atas ya siap-siap jualan. Tapi kalau bagi yang mau beli, nekat mau beli boleh dikejar tapi ya harus siap-siap berani cut loss. Baik. Karena ini harganya sudah tinggi banget sih gitu. Oke, analisis untuk saham-saham emiten rokok yang hari ini lonjakan yang cukup signifikan. Tadi ada Gudang Garam dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Kiswoyo menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan dan sekaligus update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa masih di IDX Second Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Saham pilihan pertama dari infrastruktur telekomunikasi ada Telkom. Hari ini tampaknya melanjutkan penguatan ke level yang lebih tinggi ke 3.300 di penutupan, direkomendasikan buy, supportnya di 3.200, resisten hingga ke 3.500. Perbankan Big Cap BBRI juga direkomendasikan buy, supportnya di 4.000, resisten 4.500, BBCA supportnya di 7.500, resisten hingga ke 8.500. Astra Internasional juga direkomendasikan buy, supportnya di 5.500, resisten hingga ke 6.500. Ada Telkom, BBRI, BBCA, dan Astra Internasional. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Kiswoyo, kita lanjutkan kembali Pak. Langsung saja kita ke saham pilihan yang pertama dari infrastruktur telekomunikasi atau Telkom. Di perdagangan kemarin, secara teknikal Telkom sudah naik tinggi Kak, bahkan menjadi penopang utama indeks harga saham gabungan. Hari ini penguatan masih terus berlanjut, bahkan di penutupan di 3.300 naik di 1,23% dan level intraday tertinggi hari ini. Analisis dan rekomendasi untuk Telkom dan pola pergerakan secara teknikal di tengah penguatan yang terjadi. Telkom ini memang range-nya lebar ya, atasnya 3.500, bawahnya 3.000. Jadi selama nanti dia bisa menembus level 3.500, dia akan ke arah 4.000. Jadi ini memang salah satu saham yang bagi dividen cukup besar, dan ini salah satu saham yang mungkin diandalkan oleh Danantara juga sih saya lihat. Jadi memang kita bisa setiap kali ada pelemahan dalam, momen untuk beli gitu, kalau deket-deket 3.000 ya gitu. Seperti itu. Baik, target resisten tadi Pak untuk 3.500. 3.500 itu dalam jangka waktu kapan Pak Kiswoyo? Ya harusnya sih seminggu 2 minggu bisa ditembus. Kalau ditembus dia akan ke 4.000 sih resisten berikutnya. Sebelum ke 3.500 dengan penutupan 3.300 saat ini, resisten terdekat yang harus ditembus untuk memudahkan jalan Telkom ke 34 dan 35 Pak? Di level sekarang 3.300 ini. Di level 3.300. Ya, menguat di 1,23%. Terkait dengan dari sisi fundamental, bagaimana Anda melihat perkembangan Telkom sampai sejauh ini? Ya, Telkom ini memang selalu saya bilang nih industrinya sunset ya, artinya kalau berharap ke net profit atau revenue naik 10%, 20% sudah nggak mungkin. Kita semua tahu bagaimanapun juga ini emiten telekomunikasi lagi pada merger semua, sehingga mungkin nanti yang tersisa tinggal 3 ya, Telkomsel, Indosat, XL. Jadi mungkin perang tarif tidak akan terjadi lagi, karena yang perang tarif dulu kan XL dan Indosat juga sudah babak belur. Malah akhirnya sekarang mereka berusaha merger semua. Dengan adanya 3 emiten ini mungkin akan lebih terjaga. Dan memang jangan lupa kita tahu juga bahwa jumlah penduduk kita mungkin berapa, di bawah 300 juta orang, tapi jumlah nomor dari seluruh operator itu jumlahnya sudah lebih dari 700 juta. Artinya satu orang ini sudah punya 2-3 nomor. Artinya memang sudah mature banget, sudah sulit lah untuk tumbuh dan berkembang gitu kan ya. Apalagi memang, tapi nanti saya lihat ke depannya mungkin masih akan ada beberapa perang tarif ya. Tapi saya lihat Telkomsel tidak tertarik untuk terlibat perang tarif, karena memang dia diunggulkan dengan jaringannya yang luas. Terus juga Telkom berusaha untuk memasuki kayak telepon satelit, dia paling jago karena dia punya satelit paling banyak di Indonesia. XL tidak ada, Indosat sisa 1 katanya juga nggak akan diperpanjang.
Terus dia juga ada data center. Kalau data center semua pada masuk si Indosat, Excel, tapi saat ini saya lihat yang menjadi dominannya masih tetap Telkom ya, Telkom Group. Jadi Baik. terus juga kabel optik yang ke luar negeri dan segala macam itu Telkom masih tetap punya akses yang lebih besar dan lebih luas kapasitasnya lah. Oke. Jadi memang pertumbuhannya tidak akan bisa tumbuh pesat karena bagaimanapun juga tadi saya bilang tetap Telkomsel operator seluler itu menyumbang hingga 70-80% dari pendapatan Telkom secara keseluruhan. Dan Baik. itu sudah stagnan sih. Pak Kiswoyo, dari Telkom kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, tampaknya dari perbankan Big Cap Anda juga rekomendasikan, dan kebetulan ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, tidak menyebutkan nama dan lokasi. Sudah 2 hari berturut-turut perbankan Big Cap lebih cenderung tertekan. Mana yang lebih direkomendasikan? Nah, ini BBRI nih Pak, Anda masukkan ke dalam saham pilihan. Analisis untuk BBRI dengan pembalikan arah melemah di perdagangan hari ini. BBRI memang ada support kuat di level 4.000. Jadi nanti kalau dia mendekati 4.000, apalagi sampai di bawah 4.000 itu udah strong buy. Di bawah 4.000 itu ada support kuat di area 3750. Atasnya itu setelah 4.000 memang 4.500. Jadi memang range-nya ini antara 3750, garis-garis support dari setnya ya 3750, 4000, lalu setelah itu di atas lagi 4250. Jadi memang saat ini kalau dilihat lagi main di range 4250 sampai dengan 4000. Seperti itu, tapi dibilang jangan lupa BBRI ini memang adalah jagonya mikro. Jadi kalau kita bicara kredit mikro di Indonesia, yang paling jago, paling besar adalah BRI gitu, yang tahan banting lah. Pak Kiswoyo, untuk dana yang disalurkan 200 triliun itu, porsi dari BBRI cukup besar Pak. Apakah ini juga dibandingkan dengan himbara lainnya, apakah ini juga akan memberikan sentimen positif nantinya? Betul, karena kalau kita tahu LDR-nya BBRI ini sudah mepet banget ya. Artinya daripada dia nerbitin obligasi, ya udah ada dana dari pemerintah, kan lumayan lah buat menambah nafas LDR-nya dia. Karena kalau LDR-nya terlalu mepet, misalnya nih LDR sampai 100%, begitu ada nasabah mau narik dana kan BRI nggak punya cadangan uang cash sama sekali gitu kan. Jadi memang BRI karena kredit mikronya jago, saya lihat LDR-nya dia juga paling tinggi, sehingga mungkin dengan adanya dana ini diharapkan bisa memberikan nafas pada dia lah gitu. Baik. Seperti itu. Kita beralih ke saham pilihan ketiga Pak, BBCA. Hari ini berbalik melemah, kembali meninggalkan level 8 ribuan. BBCA tidak ikut euforia ini terkait dengan sentimen dari Kementerian Keuangan. Analisisnya BBCA seperti apa? Sebetulnya saya bilang sangat menarik. Memang kemarin ada buangan besar dari asing ya. Tapi ingat saya selalu bilang ini saham anti cut loss. Biasanya BCA ini selalu bikin new high dari tahun ke tahun. Jadi kalau kita bicara high tahun kemarin itu BCA itu ada di level 10.900-an. Jadi harapannya tahun ini sebelum Desember, artinya kurang dari beberapa bulan, jadi September ya, Oktober, November, Desember ya kurang dari beberapa bulan ini, harapannya dia bisa bikin new high lagi di area 11 ribuan, sehingga dengan harga sekarang sangat menarik sekali. Jadi memang supportnya 8.000 ini adalah kayak garis resisten dijebol ke bawah ya sudah. Tapi jangan lupa bahwa BCA di bawah 8.000 itu mungkin program buyback-nya akan jalan. Jadi dia sudah menyiapkan program buyback. Dan buyback itu baru akan jalan kalau harganya di bawah 8.000. Jadi makanya ini terlihat kalau di bawah 8.000 biasanya dia ada tahanan di area sekitar 7.500 langsung buru-buru naik ke atas. Karena kalau terlalu lama di bawah 8.000 nanti buybacknya jalan. Jadi kan ada buyback dari perusahaan sendiri gitu. Oke, terakhir ada Astra International direkomendasikan buy juga Pak Kiswoyo. Kalau kita lihat dari sisi teknikal, April dan Juli ini sempat mengalami koreksi cukup dalam Pak, dan saat ini sudah berada di level 56, bahkan intraday sudah ke 5.700-an. Bagaimana Anda melihat kebangkitan dari saham Astra International yang sebelumnya cukup sulit untuk menembus di atas level 5.000-an, Pak Kiswoyo? Betul, level 5.000 dulu sulit, tapi sekarang sudah menjadi support kuat dan mungkin nggak disentuh lagi karena sekarang supportnya adalah di area 5.500 ya. Jadi kalau saya lihat, jadi memang sekarang Astra mainnya adalah area 5.500 sampai 6.000. Jadi nanti kalau sudah tembus 6.000 dia baru akan ke area 6.500. Kebetulan juga asingnya akumulasi, jadi memang dana asing itu kadang-kadang berotasi. Jadi kalau mereka memang takut dengan ya mereka biasanya larinya ke Astra yang punya likuiditas sangat besar, bagi dividennya juga besar dan terbukti memang ya karena ekonomi kita masih melemah. Tapi pangsa pasarnya kan masih sekitar 50%-an ya untuk Astra. Terus juga Astra verifikasi ada UT-nya, Unity Tractor-nya itu juga tidak hanya fokus ke batu bara, mereka juga sudah mulai masuk. Baik, di level berapa Pak untuk KSI? Di area dekat-dekat 5.500 itu support kuat bisa untuk buy sih. Baik.
Saham pilihan yang direkomendasikan ada Telkom, pemirsa, BBRI, BBCA, Astra Internasional, dan sekaligus menjawab pertanyaan masuk saham-saham perbankan big cap yang masih direkomendasikan. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Kiswoyo, kita hold terlebih dahulu Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, di mana indeks harga saham gabungan di menit-menit terakhir jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini ditarik ke zona hijau sepertinya, berbalik menguat di 0,26% dan ditutup di level 7.957,696. Sementara intraday tertinggi hari ini di 7.985,576. Beda tipis level penutupan dengan intraday tertinggi hari ini, dibuka tadi di 7979, di zona hijau sempat tertekan ke 7.800-an di 7.899,668. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat penutupan beberapa indeks lainnya di sesi kedua hari ini. MNC 36 ditutup melemah tipis di 0,06%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,47%, sementara LQ45 hari ini melemah di 0,23%, namun masih bertahan di atas level 800-an. Rotasi pergerakan sektoral ke grafis selanjutnya, konsumsi primer masih memimpin penguatan di 1,76%, sektor industri juga menguat di 1,47%. Ada Astra di sana menjadi penopang. Keuangan melemah di 0,38%, infrastruktur hari ini juga tertekan di 0,23%. Selanjutnya saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers, pemirsa. Di antaranya ada BRMS, ditutup menguat di 575, Antam juga menguat di 3.600, HMSP hari ini melejit di 670, dan Real menguat hari ini di Rp98 per sahamnya. Grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat ada CDIA, tertekan ke 1.485, profit taking. Sesi pertama pada pagi tadi dan penutupan kemarin sempat menguat di atas 9%, Adaro juga melemah di 1.650, MTEK tertekan di 1.150, dan Bull ditutup di zona merah di level Rp208 per saham. Update penutupan sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Kita masih punya satu segmen lagi, masih ada beberapa pertanyaan. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Kiswoyo, waktu kita cukup terbatas. Langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada Bapak Jason Yohan dari Jakarta menanyakan saham KRIA, Pak, KRYA. Hari ini melemah di 4,92% di level 232. Direkomendasikan tidak untuk entry, Pak? Ini memang saham backdoor listing ya kalau saya lihat, jadi selama dia masih di atas level 200 sih harusnya masih aman, tapi mungkin 213 lah ya, 215 lah, 215 ini level-level sejaga. Kalau dia turun di bawah 215 ini bisa ke 200 dan mungkin bisa turun sampai 170-an. Jadi memang saham hasil backdoor listing, jadi hati-hati aja sih ini. Oke, baik. Selanjutnya ada Bapak Martin dari Jakarta, Pak, menanyakan perbankan digital. Bapak boleh atur komposisi duduknya lagi, Pak. Oke. BBYB, Pak, apakah masih akan koreksi untuk beberapa hari ke depan? Support mungkin yang bisa diperhatikan untuk BBYB. BBYB kalau saya lihat ini di grafik, kok belum keluar. Dia ada support kuat sih di area 300 ya. Jadi kalau sampai selama dia resisten kuatnya di level 380. Jadi selama ini dia masih TikTok di sini aja sih sebetulnya. Selama dia kalau jebol 380 baru dia naik ke atas gitu. 380 baru naik ke atas. 300. Oh, gitu. Buy and breakout di sana bisa? Ya, tapi kalau balik lagi ke bawah ya harus cut loss gitu. Baik. Sebelumnya sempat ke 374, Pak. Kemudian mengalami tekanan. Dalam jangka pendek, supportnya masih terjaga? Di 300, kalau di atasnya 300 ada support lagi, saya lihat ini adalah di area 320-an. Baik. Kita ke Demak, Pak. Ada Bapak Lutfi menanyakan saham energi, Pak Kiswoyo. Penutupan hari ini 635 melemah di 1,55% ini, Pak.
Average-nya di 630, tipis dari level penutupan hari ini, 635. Support dan resistennya. Supportnya 580, memang dia lagi coba break 665. Kalau dia break 665 kenceng ini. Oke. Gitu. Karena ini lagi di resisten banget sih. Udah 3 kali dia gagal. Semoga yang keempat kalinya ke atas. Kalau enggak, jadi triple top, dia bisa balik ke 580 supportnya. 630 masih bisa di hold untuk saat ini ya Pak? Selama tidak break di bawah 580. Oke, baik. Masih cukup lebar untuk Bapak Lutfi dari Demak. Kemudian Bapak Rifai dari Cangkring Rembang, terima kasih juga sudah berpartisipasi menanyakan saham Brand Pak. Average-nya di 8.300 untuk Brand, penutupan hari ini di 8.800-an. Profitnya masih terjaga. Lagi-lagi ini untuk mengamankan profit yang ada, beberapa support yang mungkin bisa diperhatikan dengan ditutup flat hari ini di 8875. Brand supportnya di level 83, ini adalah yang harus dijaga. Kalau turun di bawah 83 bahaya, ini bisa ke 8.000 bahkan bisa jebol ke bawah. Saat ini resisten terdekat itu adalah di area 9.300 sampai 9.500 seperti itu. Jadi kalau dia belum bisa nembus 95 ya belum bisa ke 10.000 seperti itu. Apalagi ke level intraday di 11.900-an, Pak Kiswoyo. Itu 10.000 dulu lah untuk tembus. Tapi kalau selama belum bisa tembus level 10.000 berat gitu karena memang dia ada resisten dulu di 9.500. Baik, kita ke Bali Pak, ada Ibu Aini, terima kasih juga sudah berpartisipasi menanyakan saham produsen semen SMGR. Boleh entry tidak? SMGR ini memang sudah dekat-dekat resisten. Saya lihat ini resistennya di area 3.000-an. Kalau dia bisa break 3.000, dia baru bisa balik ke area 3.250 dan 3.500. Jadi kita lihat break nggak nih level 3.000 sampai 3. Kalau nggak bisa tembus ya dia bisa balik lagi ke bawah. Soalnya support terdekatnya di level 2.700 sih untuk dia. Baik, dalam beberapa bulan terakhir ini SMBR mencoba untuk bangkit Pak. Kalau kita bandingkan SMGR apa? SMBR? Semen Gresik kan? Semen Indonesia? Indonesia Pak, SMGR. Iya, semen Indonesia, betul. Iya, sempat mengalami tekanan, kemudian dalam jangka panjang tekanannya juga sudah cukup dalam. Bagaimana Anda melihat pola SMGR untuk saat ini Pak? Ya ini tadi saya bilang bahwa support kuatnya adalah di level 2.700 ya. Kalau selama itu masih ditahan kuat karena memang penjualan semennya belum naik saya lihat ini. Oke. Karena ekonomi kita masih melemah lah gitu. Baik. Selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi Pak Kiswoyo, MTEK Pak. Arahnya akan kemana? Hari ini koreksi dalam 9,45% di 1.150. Ini sudah ada ke support ya, supportnya di area 1.120 atau 1.100-an. Kalau jebol 1.100 dia bisa balik lagi ke area 1.000-an. Ya. Semoga besok mental ke atas. Baik. Kalau jebol 1.100 jadi bisa ke 1.000 lagi sini. Oke, selanjutnya menanyakan saham Medco, tidak menyebutkan nama dan lokasi. Hari ini Medco melesat di atas 4% di 1.300, Pak Kiswoyo. Dia sedang mencoba menuju resisten 1350. Ini resisten yang sudah berapa kali gagal membuat dia turun. Kalau dia bisa nembus 1350, dia akan langsung loncat menuju ke area 1500-an. Jadi kita tunggu 1350, semoga kali ini akan dijebol besok. Ya. Gitu. Baik, Bapak Robert dari Maluku menanyakan saham STAA, Pak. Sumber Tani Agung Resources Tbk punya posisi di 980. Masih profit. Ini new high terus ya. Ini memang saham CPO-nya lagi new high terus. Dia follow aja selama dia masih di atas level 1.005, ini 1.000 ditembus ya, 1.050 lah, 1.060. Itu kuat ke atas bisa lihat gitu. Masih rekomendasinya seperti apa? Masih bisa di hold untuk memaksimalkan profit? Aja, pokoknya kalau sampai balik di bawah 1.050 harus dibuang. Itu karena resikonya bisa balik ke 1.000 dan bisa turun di bawah 1.000 lagi. Ya, Bapak Robert dari Maluku untuk STAA dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Waktu cukup terbatas dan masih ada beberapa pertanyaan sebenarnya. Kami mohon maaf dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Kiswoyo, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu, Pak. Oke, siap. Thank you. Baik, terima kasih ada Bapak Kiswoyo, Direktur PT Rumah Para Pedagang. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Highlight yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Davidson, Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.